Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak sebelumnya, perkenalkan kami dari tim 2. Di sini kami akan mempresentasikan terkait application of generative AI in telecommunication, yaitu yang berfokus pada signal denoising. Sebelumnya, perkenalkan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Rahmat Faiz Tri Gunawan, lalu ada Rida Rahma, ada Hoki Arya Yuda, ada Fikri Azami, ada Reinhard Silaban, Rival Syahdu Arman, Ramadhani Iman Syahsahdan, Charles Bonar Yono Sirait, dan Yunita Eka Rizky. Baik, kami akan langsung saja memulai presentasinya, yaitu presentasi pertama akan disampaikan oleh Rida Rahma. Kepada Saudara Rida Rahma dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari signal denoising itu sendiri. Untuk pengertian dari signal denoising sendiri, signal denoising ini didefinisikan sebagai proses menghilangkan gangguan atau noise dari sinyal yang ditransmisikan dalam sistem telekomunikasi tanpa mengurangi kualitas informasi aslinya. Dalam telekomunikasi, noise dapat menyebabkan distorsi pada data, menurunkan kejelasan komunikasi suara, dan mengurangi keakuratan transmisi informasi. Dalam sistem komunikasi modern, menghilangkan noise sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan atau quality of service. Noise dapat muncul pada berbagai jenis sinyal, termasuk sinyal analog dan digital, serta dalam komunikasi nirkabel dan kabel. Untuk presentasi selanjutnya itu akan dipresentasikan oleh Saudara Hoki Arya Yuda. Kepada Saudara Hoki dipersilakan. Baik, selanjutnya kita masuk dalam penyebab noise dalam komunikasi. Penyebab noise dalam komunikasi ini ada dua faktor. Yang pertama ada penyebab internal dan penyebab eksternal. Nah, dalam penyebab internal ini ada yang namanya thermal noise, ada yang namanya intermodulation noise, dan yang tiga ada quantization noise. Nah, pada thermal noise ini yaitu disebabkan oleh pergerakan acak elektron dalam komponen elektronik seperti resistor dan transistor. Yang kedua, pada intermodulation noise, yaitu terjadi ketika dua atau lebih sinyal dengan frekuensi berbeda bercampur dan menghasilkan sinyal baru yang tidak diinginkan. Yang ketiga, yaitu quantization noise, yaitu yang terjadi dalam sistem digital saat sinyal analog dikonversi ke digital dengan resolusi terbatas. Selanjutnya pada penyebab eksternal, yang pertama penyebab ini disebabkan pada penyebab interferensi elektromagnetik, yaitu yang disebabkan karena sinyal yang berasal dari perangkat listrik lain seperti motor, transformator, atau gelombang radio lainnya. Selanjutnya, ada pada gangguan atmosfer yang seperti disebabkan oleh petir, hujan lebat, dan fenomena cuaca lainnya yang dapat mempengaruhi transmisi sinyal, terutama dalam komunikasi satelit dan radio. Selanjutnya, ada penyebab yang disebabkan oleh multipath fading, yaitu yang terjadi ketika sinyal yang dipantulkan oleh berbagai objek seperti gedung dan gunung tiba diterima pada waktu yang berbeda, yang menyebabkan interferensi deskriptif. Ya, terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri selaku moderator, yaitu saya akan menjelaskan terkait metode tradisional dalam sinyal denoising. Yaitu dalam metode tradisional itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama filtering teknik dan probabilistic and statistical filtering. Untuk filtering teknik itu juga terbagi menjadi dua, yaitu pertama itu Fourier transform filtering, yang dimana dari Fourier transform filtering ini berfungsi untuk menghapus komponen frekuensi tinggi dari sinyal untuk menghilangkan noise. Dan kelemahannya yaitu dapat menyebabkan distorsi jika noise itu memiliki frekuensi yang tumpang tindih dengan sinyal utamanya. Lalu yang kedua itu adalah wavelet transform denoising, yang dimana berfungsi untuk menganalisis sinyal pada berbagai skala frekuensi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghapus noise juga. Dan juga untuk wavelet transform denoising ini lebih adaptif dibandingkan dengan Fourier transform tetapi walaupun lebih adaptif, untuk wavelet transform denoising ini membutuhkan pemeliharaan parameter yang optimal. Lalu yang kedua yaitu probabilistic and statistical filtering, yang dimana terbagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu winnering filtering, yang dimana menggunakan informasi statistik dari sinyal dan noise untuk menghasilkan estimasi sinyal asli. Dan yang kedua yaitu efektif dalam kondisi di mana noise memiliki distribusi yang dapat diprediksi.
Dan yang kedua yaitu Kalman filtering, yang dimana cocok untuk sistem dinamis yang mengalami perubahan kondisi waktu nyata dan juga digunakan dalam aplikasi radar dan navigasi untuk menyaring noise dari data sensor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudara Fikri Azami. Kepada Saudara Fikri, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu adalah bagaimana generatif AI meningkatkan sinyal denoising. Yang pertama itu A, generatif adversarial network atau biasa gen yang disebut gens untuk denoising. Gens dapat belajar pola noise yang kompleks dan menghasilkan sinyal yang lebih bersih dibanding metode konvensional. Yang ke yang kedua itu digunakan dalam komunikasi netkabel untuk meningkatkan kualitas suara dan data yang dikirim. B yaitu variational automakers atau fines untuk denoising. Fines lebih stabil dibandingkan gens dan cocok untuk berbagai jenis noise. Yang kedua itu digunakan dalam pemrosesan sinyal radar dan gambar medis untuk mengurangi noise tanpa kehilangan informasi penting. Yang C adalah Depth Networks atau DNNS untuk denoising otomatis. Digunakan dalam sistem komunikasi satelit dan jaringan 5G untuk meningkatkan keandalan transmisi data. Yang kedua itu mampu bekerja secara real time dengan tingkat akurasi tinggi. Baiklah, terima kasih. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudara Reinhard Silaban. Kepada Saudara Reinhard, dipersilakan. Baik, untuk peran generatif AI dalam signal denoising itu sendiri eh, bisa dilakukan dengan pendekatan baru dalam signal denoising yang mana ini menggunakan model pembelajaran mesin yang mampu mempelajari pola noise dan merekonstruksi sinyal bersih. AI ini tidak hanya menghapus noise tetapi juga memulihkan bagian sinyal yang mungkin rusak akibat adanya gangguan dari luar atau gangguan internal. Yang dimana keunggulannya ini mampu menangani noise kompleks dan nonlinear yang sulit dihilangkan dengan metode konvensional. Yang kedua, adaptif terhadap berbagai jenis sinyal dan kondisi lingkungan tanpa perlu parameter tuning manual. Dan yang ketiga itu dapat diimplementasikan dengan sistem real time, yang mana ini cocok untuk komunikasi modern seperti 5G atau IoT. Sekian, terima kasih. Presentasi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudara Rival Syadwi Arman. Kepada Saudara Rival, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Is. Selanjutnya ialah penerapan signal denoising dalam telekomunikasi, di mana komunikasi nirkabel atau wireless communication mengurangi noise pada panggilan suara dan transmisi data di jaringan seluler dan Wi-Fi. Lalu, jaringan 5G dan IoT, yaitu untuk memastikan transmisi data yang lebih akurat meskipun ada gangguan dari perangkat lain. Lalu, pemrosesan audio dan video, meningkatkan kualitas suara dalam layanan streaming dan komunikasi berbasis video dengan menghilangkan noise dan latar belakang. Lalu, dan yang terakhir, sistem radar dan navigasi, membantu meningkatkan akurasi deteksi objek dengan menghilangkan gangguan dari sinyal radar. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudara Ramadhani. Kepada Saudara Ramadhani, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Faiz. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam implementasi generatif AI untuk denoising, yaitu meliputi data latih yang besar. Model AI ini memerlukan dataset yang luas dan beragam agar dapat bekerja secara optimal. Yang kedua itu adalah kompleksitas komputasi, yaitu membutuhkan perangkat keras yang kuat karena model generatif ini memerlukan daya komputasi yang cukup tinggi. Yang ketiga itu ada overfitting. Model ini bisa menjadi terlalu spesifik terhadap jenis noise tertentu sehingga kurang efektif pada data baru. Yang keempat itu ada integrasi dengan sistem lama. Mengadaptasikan teknologi AI ke sistem yang sudah ada cukup kompleks dan memerlukan perubahan yang signifikan. Tantangan ini perlu diatasi agar AI dapat digunakan secara efisien. Denoising di berbagai aplikasi komunikasi radar dan pemrosesan audio.
atau video. Cukup. Untuk baik, untuk presentasi selanjutnya itu akan dipresentasikan oleh Saudara Charles. Kepada Saudara Charles, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk masa depan signal listening dengan generatif AI. Dengan berkembangnya 5G atau 6G, AI akan semakin dioptimalkan untuk signal listening dalam komunikasi real time. Nah, dengan AI tadi memungkinkan listening langsung di perangkat pengguna tanpa memerlukan server dari pusat. Kombinasi dari quantum computing akan mempercepat proses listening di jaringan telekomunikasi global. Baik, selanjutnya untuk presentasi akan dipresentasikan oleh Saudari Yunita Eka Rizky. Kepada Saudari Yunita Eka Rizky, dipersilakan. Keunggulan generatif AI dibandingkan metode konvensional. Yang pertama, lebih akurat dalam membedakan noise dan sinyal utama. Yang kedua, adaptif terhadap berbagai jenis noise tanpa perlu penyetelan manual. Yang ketiga, dapat beroperasi secara real time, sangat berguna untuk aplikasi telekomunikasi modern. Dan yang terakhir, mengurangi kehilangan data dan memastikan komunikasi tetap berkualitas tinggi. Next slide. Kesimpulannya, generatif AI menawarkan pendekatan baru dalam sinyal denoising yang lebih efektif dibandingkan metode tradisional. Dengan memanfaatkan metode seperti GANs, VAES, dan DNNS, industri telekomunikasi dapat meningkatkan kekuatan sinyal, mengurangi gangguan, dan memastikan komunikasi lebih handal. Seiring berkembangnya teknologi AI dan 5G, penerapan generatif AI dalam sinyal denoising akan semakin luas, membantu menciptakan sistem komunikasi yang lebih canggih dan efisien. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Dari kelompok 2, pembahasan terkait sinyal donasing. Eh, Kami mohon maaf bila ada salah kata selama presentasi. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.